Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelian Bahmid, mahasiswa IA yang Ternate, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan Microsoft Word. Untuk memenuhi mata kuliah pengenalan sistem komputer, aplikasi, dan internet oleh dosen pengampu Fauji Sarjana Komputer Master of Engineering. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya terkait dengan penggunaan Microsoft Word, kita perlu mengetahui sejarahnya terlebih dahulu sebelum masuknya kita kepada pembahasan penggunaan Microsoft Word tersebut. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit sejarah singkat terkait dengan Microsoft Word. Sebagaimana kita ketahui, penemu Microsoft Word adalah William Henry atau Catex 3 atau yang biasa kita kenal adalah Billy Gates. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan oleh Microsoft Word. Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 25 Oktober 1983. Nama pertamanya adalah Multi-Tool Word. Kemampuannya saat ini baru sebatas melakukan undo, display text, bold, italic, dan underline. Jadi itu sejarah singkat sejarah dari Microsoft Word ya teman-teman. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi Microsoft Word secara umum. Pasti teman-teman sekalian bertanya-tanya, fungsi dari Microsoft Word itu apa? Jadi sini saya akan membahas sedikit ya terkait dengan fungsi. Ada beberapa fungsi tentang Microsoft Word secara umum. Yang pertama itu pembuatan dan pengeditan dokumen, teman-teman. Salah satu fungsi utama dari Microsoft Word adalah pembuatan dan pengeditan dokumen. Penggunaan bisa mengetik kata menjadi kalimat bahkan paragraf. Jika ada kesalahan, maka kamu cukup menekan backspace di keyboard untuk menghapus kata yang salah. Dan kemudian kamu dapat melakukan pengeditan, memperbaiki ejaan, hingga memasukkan gambar pendukung atau template yang disediakan, juga mempermudah pembuatan berbagai dokumen. Fungsi yang kedua adalah memformat dan menyimpan dokumen, teman-teman sekalian. Ada banyak fungsi yang tersedia untuk memformat teks dalam dokumen, misalnya bold, italic, atau underline. Kamu juga dapat dengan mudah membuka format untuk membuat header, footer, dan penomoran. Program ini juga memungkinkan penggunaan untuk menyimpan dokumen ke hard drive komputer. Ini membuatnya lebih mudah untuk diakses di masa depan. Fungsi selanjutnya adalah mencetak dokumen, teman-teman sekalian. Dan entah apapun dokumennya, entah dokumen tugas, kantor, atau sekolah, juga lebih mudah dicetak dengan program ini ya teman-teman. Bahkan Microsoft Word memungkinkan penggunaan untuk memilih beberapa opsi untuk mencetak dokumen tersebut. Misalnya pilih printer yang akan digunakan untuk mencetak, atau pilih jumlah dokumen yang akan dicetak. Pada fungsi selanjutnya adalah alat kolaborasi, teman-teman sekalian. Kenapa? Berkat kekuatan Microsoft Word 365, fitur lain dari Microsoft Word adalah alat kolaborasi. Digunakan Microsoft Word Online atau Microsoft Word 365 Word untuk mengerjakan dokumen dan proyek bersama rekan kerja secara real time. Ini karena program ini merupakan aplikasi berbasis cloud yang memungkinkan kamu untuk mengedit, menyimpan, dan berbagai dokumen secara langsung dengan orang lain. Pembahasan selanjutnya adalah panduan mudah belajar Microsoft Word untuk pemula. Jadi teman-teman, saya juga sebagai pemula,
Di sini kita sama-sama belajar. Jadi di sini saya akan memandu mudah belajar panduan mudah belajar Microsoft Word untuk pemula ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan beberapa panduan belajar Microsoft Word bagi para pengguna baru. Dan yang pertama itu adalah satu, mengatur ukuran margin. Ya, margin. Margin ini berguna untuk mengukur tepi lembar kerja. Kalian bisa menemukan di layout dan menemukan margin di ujung kiri ya teman-teman. Nanti saya paparkan gambarnya tersebut agar mudah untuk dipahami. Dan yang kedua adalah mengubah ukuran dan jenis font. Ada banyak jenis font yang bisa dipilih termasuk ukurannya. Kalian perlu pergi ke home dan pilih jenis font tersebut. Untuk ukuran font masih berada di home, lalu kalian pilih font size. Untuk square code-nya klik Ctrl plus atau Ctrl plus ya teman-teman. Dan yang ketiga itu mengatur spasi antara baris. Kenapa? Karena jarak atau spasi antara baris bisa kamu ubah-ubah sesuai kebutuhan agar dokumen terlihat rapi dan nyaman untuk dibaca. Caranya adalah ke home, lalu pilih line and paragraph spacing. Dan nanti saya akan memaparkan contohnya di situ agar mudah memahaminya. Dan yang keempat adalah mengubah ukuran teks ya teman-teman. Ya, kita harus ada mengubah ukuran teks. Microsoft Word memiliki beberapa ukuran kertas yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Cara mengubahnya itu ukuran kertas, pilih layout lalu pilih size. Dan selanjutnya adalah mengubah orientasi teks ya teman-teman. Mengubah orientasi teks. Microsoft Word ada dua jenis orientasi, yaitu landscape dan portrait. Kalau portrait itu untuk memanjang ke bawah atau ke atas, sedangkan landscape itu untuk memajang ke samping. Untuk menemukannya lebih pilih layout dan pilih orientation ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah membuat tabel di Word. Ya, ada beberapa data bisa dijadikan dalam bentuk, salah satunya dalam tabel. Untuk membuat tabel kalian cari dulu insert, kemudian pilih tabel. Jika seandainya tabel masih kurang, tinggal pilih insert tabel. Dan yang selanjutnya itu adalah Chagan cases berguna untuk mengatur penggunaan huruf kapital pada kata atau kalimat. Untuk mencarinya, pertama cari dulu di home, kemudian pilih Chagan cases berlogo A besar A kecil teman-teman sekalian. Dan yang selanjutnya adalah memasukkan gambar. Jika teman-teman ingin memasukkan gambar tersebut, gambar juga bisa dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Caranya kalian tinggal pilih insert lalu pilih picture ya teman-teman. Dan yang selanjutnya membuat header dan footer. Header dan footer bisa digunakan membuat catatan atau tulisan tertentu. Header untuk catatan di bagian atas dan footer untuk bagian bawah. Catatan ini akan muncul di setiap halaman. Cara menemukannya sebenarnya bisa klik saja pada halaman paling atas dan paling bawah, atau bisa dicari di insert dan pilih header atau footer. Ini selanjutnya adalah memberikan nomor halaman. Teman-teman jangan sampai lupa ya. Kita sebagai pemula itu kita harus perhatikan hal-hal kecil seperti itu, yaitu memberikan nomor pada halaman. Kenapa? Karena cara ini memberi nomor pada setiap halaman ialah pilih insert dan pilih PG number, lalu pilih di mana ingin meletakkan nomor halaman tersebut.
Nanti saya paparkan gambarnya, dan berikut ada bonus buat kursus yang paling sering digunakan nantinya. Dan di situ banyak sekali ada beberapa shortcuts Microsoft Word ya teman-teman. Saya akan mau paparkan, ada itu Ctrl plus A, Ctrl plus C, Ctrl VV, Ctrl plus S, Ctrl plus O, dan lain sebagainya. Ntar saya paparkan gambarnya agar kalian memahaminya. Itulah pemaparan materi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.